Memperhatikan pemuda itu bangun dari pingsan. Lalu melihat sekeliling tempat yang asing. Juga punggung gadis ini. Pemuda itu dengan susah payah bangkit. Mengandalkan ingatan tubuh ini. Mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi, ternyata gadis ini memasukkan sesuatu ke dalam teh. Aku menyeberang waktu, bahkan menjadi pangeran mahkota Wei, Xiaoling. Yun Yangyu. Bukankah kamu sudah mati? Wanita ini adalah pembunuh yang dikirim oleh Liang Kuo dari Li Shishi, sang ratu bunga. Pangeran mahkota Xiaoling diberi racun olehnya, meninggal di rumah bordil. Mati. Aku belum merasakan nikmatmu, pangeran mahkota. Bagaimana mungkin aku rela mati? Yang mulia. Jangan terburu-buru, Yang mulia. Kalau aku tidak buru-buru, bagaimana mungkin kamu dan Putri Liang Kuo, Chu Xiangning, bisa membunuhku? Itu tidak akan pernah berhasil. Kamu tahu dari mana? Cantik. Ada beberapa hal yang sebaiknya kita bicarakan nanti saja. Kaisar, Kaisar, Kaisar. Ada kabar buruk. Kaisar sedang mencarimu kemana-mana. Tak perlu takut. Junshan. Jangan ganggu suasana hatiku, Yang mulia. Kalau kamu bosan berdiri di sana, lihatlah dengan seksama. Pelajari dengan baik untuk nanti saat melayani tidur Yang mulia. Gunakan trik-trik ini. Sekarang bukan waktu bermain. Yang mulia, delegasi Wei telah mempermalukan Kaisar. Mereka mengatakan negara Liang kita bahkan tidak bisa menyusun sebuah pantun. Jika mereka tahu kau berada di rumah bordil, Mungkin kau akan mendapat hukuman atas pantun itu. Apa baik pertama pantun dari negara Liang? orang yang bertekad pasti berhasil. Memutuskan tali perahu dan membakar perahu. 120 orang akhirnya menjadi baik. Apa susahnya? Aku ini doktor sastra. Soal macam ini mana mungkin sulit buatku. Doktor sastra yang mulia, cantik. Pinjam bajumu sebentar. Pergilah, serahkan ini ke ayahanda. Bantu Wei untuk membalikan keadaan. Cantik. Ingin melarikan diri dari genggamanku ya? Raja Wei dikabarkan memiliki banyak orang berbakat. Tapi dalam 3 hari, kalian bahkan tak bisa menyusun satu pantun dari negara Liang. Sekarang terlihat jelas, Wei hanyalah nama besar yang kosong. Putri benar sekali. Akademi Hanlin Wei hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Raja Utara. Lebih baik Anda segera bubarkan Akademi Hanlin itu. Ahahaha. Raja Wei, kita sudah punya taruhan. Kalau masih tidak bisa menyusun pantun, segera siapkan dokumen penyerahan 16 wilayah Yanyun. Supaya tidak malu-maluin diri di sini. Besok hadiah sudah 3 hari diumumkan. Apakah sudah ada yang bisa menjawab pasangan kalimat ini? Belum ada yang bisa. Yun kamu kan jenius nomor 1 di Dai Wei. Apa kamu juga tidak bisa menjawabnya? Lapor, ayahanda. Ini adalah pasangan kalimat yang dibuat oleh Guru Cheng, sastrawan terkenal dari Daliang. Bukan kalimat biasa. Aku benar-benar orang yang tak berguna. Aku memelihara kalian ini buat apa, ya? Ayahanda, bagaimana kalau tanya kakak dulu? Mungkin Pangeran Mahkota bisa menjawabnya. Siapa yang tidak tahu? Pangeran Mahkota Dai Wei kalian itu cuma playboy yang gak belajar. Betul sekali. Kalau adu sastra antar dua negara harus bergantung pada Xiaolin si pecundang itu. Aku rasa Dai Wei kalian juga bakal segera binasa. Sampai sekarang dia belum muncul juga. Apa dia malah kabur sembunyi lagi? Ya. Hahaha. Si brengsek Xiaolin itu sebenarnya kemana sih? Lapor, ayahanda. Kabarnya di Hong Xiu Zhao datang seorang pelacur baru yang sangat cantik. Mungkin saat ini kakak sedang menginap di Hong Xiu Zhao. Siapapun itu. Tangkap Pangeran Mahkota dan bawa ke hadapanku. Aku akan mencopot gelar Pangeran Mahkotanya. Baginda, Baginda, Baginda. Pangeran Mahkota sudah berpikir sepanjang malam, sampai muntah darah. Akhirnya bisa menjawab pasangan kalimat dari Daliang. Ini adalah surat darah yang ditulis dengan sepenuh hati oleh Pangeran Mahkota. Mohon Baginda sudi membacanya. Cepat,
bacakan. Orang yang bersungguh-sungguh tak akan dikecewakan langit. Berjuang keras menanggung sengsara. 3.000 tahun belum bisa ditaklukkan. Tapi bisa menelan liang. Benarkah sudah keluar jawabannya? Bagaimana pendapat kalian dari negara liang? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Pangeran mahkota Dai Wei kalian yang tak berguna itu, apa bisa? Bisa menjawab pasangan kalimat yang dibuat oleh sastrawan Daliang. Sampai sejauh ini, negara Daliang yang mulia pun tak berani mengakui kekalahan. Baiklah, untuk babak ini anggap saja Daliang kalah. Dengan surat darah ini, baru terlihat betapa berbakti anakku, Xiaoling. HMPH. Kalian ikut aku menemui pangeran mahkota. Aku akan memberikan hadiah yang pantas untuknya. Baginda. Ayo. Kita juga pergi. Hong Xiu Zhao. Xiaolin masih di sana. Apa hebatnya dia? Segera dia akan jadi mayat. HMPH. Mulai hari ini, cantik. Kamu adalah milik pangeran ini. Setelah aku kembali ke Istana Timur nanti, aku akan membawamu menikmati kemewahan dan kehormatan. HMPH. Xiaoli. Mengambil kehormatanku. Lalu masih pakai kata-kata manis untuk menipuku. Bagaimana bisa begitu? Pangeran ini tulus kepada wanita. Kalau Nona tidak percaya, jadi keluarkan hati pangeran ini. Sekarang si cantik jadi tidak patuh. Siapa itu? Bawa Li Shishi kembali ke Istana Timur untuk dididik dengan baik. Berhenti. Cehu siang. Aku sudah tidur dengan dia. Kamu dalang di balik pembunuhan pangeran ini. Datangnya juga terlambat sekali. Pembunuhan apa? Xiaolin. Jangan seenaknya menuduh. Cepat lepaskan dia untukku. Lepaskan orang itu? Tidak mungkin. Li Shishi sekarang sudah menjadi orang pangeran ini. Kamu sebagai putri Liang tidak berhak ikut campur. Siapa itu? Bawa Li Shishi kembali ke Istana Timur untuk pangeran. Li kecil kamu. Hahaha, pangeran kecil. Kalau bukan karena kamu yang memecahkan teka-teki cendekiawan Daliang, kerajaan Wei kita bisa hancur. Katakan apa hadiahnya? Aku akan berikan semuanya untukmu. Ayah, bolehkah? Memberikan rumah bordil Hong Xiu Zhao ini kepada aku. Rumah bordil? Nak, bukankah Hong Xiu Zhao itu milikmu? Kenapa tidak segera berikan ke kakakmu? Ayah, apa-apaan itu? Bukankah itu cuma rumah bordil biasa? Cepat berikan ke kakakmu. Aku tidak berani. Semua tergantung pada keputusan ayah. Pangeran kecil. Hong Xiu Zhao ini kuberikan untukmu. Terima kasih ayah. Pangeran Hui. Masih ada 2 babak taruhan kita. Kamu pikir sekarang sudah terlalu cepat untuk menyerah? Betul, Raja Wei. Kita sudah sepakat sebelumnya. Dalam 3 hari harus memecahkan 3 teka-teki. Kamu butuh 3 hari untuk teka-teki pertama. 2 teka-teki berikutnya harus segera dijawab. Kalau tidak, kamu harus menyerahkan 16 prefektur Yan Yun ke Daliang. Daliang jangan keterlaluan. Aku lihat tidak ada orang di Wei yang bisa. Kalau begitu, aku beri waktu 1 wewangian lagi. Kalau tidak berhasil, Hanya 1 wewangian waktunya. kenapa? Kamu takut? Bukan maksudku, aku cuma butuh, tidak sampai sebentar. Aku bisa menjawab 1 langkah 1 teka-teki. 1 langkah. Yang mulia putra mahkota, sekalipun Anda hebat, tidak mungkin menjawab teka-teki tulisan suci hanya dengan 1 langkah. Apa kamu ingin membuat Wei kehilangan 16 prefektur Yanjing? Qian Tong, dosen besar Qian, kan, 3 hari kalian di Akademi Hanlin, tidak bisa memecahkan 1 teka-teki pun. Bukankah kalian ini hanya sekelompok pemalas dan peminum? Putra mahkota, walau mulia sebagai putra mahkota, jangan sampai menghina para cendekiawan di dunia, hanya sampah yang tidak berilmu. Kok bisa mewakili para cendekiawan di seluruh negeri? Kenapa Xiaoling di Hongxiu melayani sepanjang hari? Rasanya seperti orang yang berbeda saja, ayahanda.
Anak ini bersedia mempertaruhkan posisi putra mahkota. Jika dalam satu langkah tidak bisa menjawab baris kedua dari delegasi Daliang, bersedia melepaskan posisi putra mahkota, menjadi rakyat biasa. Tapi jika anak ini bisa menjawab, berharap ayahanda setuju pada satu permintaan anak ini. Jika anak ini menang, ayahanda harus segera menutup Akademi Hanlin, mengusir semua bajingan tak berilmu seperti Qiantong. Semua harus diusir keluar. Negeri Wei tidak memelihara pengangguran. Sampah. Yang mulia putra mahkota, seluruh Dawei tahu. Kamulah sampah nomor 1 di Dawei. Kamu berani bilang kami sampah siapa punya muka? Kakak. Sarjana kian benar. Kamu punya putra mahkota yang baik-baik saja tapi tidak mau jadi. Malah mau jadi rakyat biasa. Apakah ini mempermalukan keluarga kerajaan Dawei? Ayah. Kamu sebagai jenius nomor 1 Dawei, bahkan tidak bisa menjawab sepasang kata yang mudah. Siapa yang mempermalukan Dawei? Sudah cukup. Saya malas mengurusi kalian sampah semua. Yang mulia putri. Silakan berikan soal lagi. HMPH. Setelah mengalahkan kalian negara Liang, saya buru-buru balik ke Donging untuk memanjakan pria. Sombong. Dengarkan baik-baik. Baris kedua ini dibuat oleh Guru Cheng dari Daliang. Baris pertama. Batu gunung dan pohon tua yang layu. Kayu ini untuk bahan bakar. Yang mulia putra mahkota, Guru Cheng menghabiskan 3 tahun untuk menulis baris ini. Kalau kamu begitu percaya diri, ayo tunjukkan bakat sastra yang mulia putra mahkota. Jangan bilang 1 langkah saja, bahkan 30 langkah, atau 300 langkah. Kalau capek mati pun tidak akan bisa menjawab. Hahaha. Ada apa susahnya? Baiklah, baris balasan yang saya jawab adalah. Di tepi mata air putih gadis cantik nan muda, lebih indah lagi. Ini sudah bisa dijawab. Tidak mungkin. Saya bilang cuma asal jawab saja. Hahaha, bagus, anakku. Soal yang susahnya setara mendaki langit pun kamu bisa jawab. Kamu benar-benar bintang sastra yang turun ke bumi menyelamatkan Dawei dari bahaya. Ayahanda terlalu memuji. Sarjana Tian, kenapa diam saja? Cepat berkemas dan keluar dari Akademi Hanlin. Yang mulia putra mahkota, bukan, aku curiga kamu sebelumnya bahkan tidak bisa menghafal 4 buku 5 klasik, tapi tiba-tiba bisa membalas pantun dari sang suci sastra. Jangan-jangan kamu plagiat, pasangan bait kedua, kan? Bait balasanmu persis sama dengan bait dari pangeran kota Daliangku. Ini jelas kamu mencontek. Aku kira pangeran mahkota Wei punya kemampuan, ternyata cuma pencuri kecil saja. Hahaha. Cuma pencuri. Iya, kakak. Demi mempertahankan posisi pangeran mahkota MU, sampai pakai cara-cara hina seperti ini. Kamu benar-benar tak tahu malu. Pangeran mahkota yang tak bermoral. Tak pantas jadi penerus Wei kami. Ayah, jangan buru-buru marah. Tuan Qianda. Kalau aku membalas lagi, apakah kamu tidak lagi dianggap sepupu? Kalau aku keluarkan 1 bait lagi, kamu pasti cuma mimpi. Xiangling, jangan cuma gertak saja. Aku perhatikan kamu. Pasang telinga kalian dan dengarkan baik-baik. Aku akan membalas bait untuk seorang di kuil Cuntu, orang dari Dashan duluan. Ini. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar bisa menghadapinya. Apa kata kalian di Daliang? Putaran ini Daliang kalah. Tuan Qian, masih mau bengong apa? Cepat kemasi barang dan pergi. Ayah, Akademi Hanlin adalah dasar berdirinya negara kami. Tak mungkin dibubarkan hanya karena beberapa kata enteng dari Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota tidak menguasai sastra dan militer. Bagaimana mungkin dalam semalam bisa membalas bait dari kota Daliang? Mungkin Pangeran Mahkota bersekongkol dengan Daliang. Daliang membocorkan soal ke Pangeran Mahkota untuk merusak pondasi sastra Wei kami. Pak N. Kamu ada penjelasan. Ayah mohon lihat dengan jernih. Aku tidak bermaksud membubarkan Akademi Hanlin. Tapi aku ingin mengusir orang-orang yang hanya duduk diam tanpa kontribusi seperti Qiantong. Supaya semua keluar dari Akademi Hanlin. Dan membangun kembali Akademi Hanlin. Menyempurnakan tradisi sastra Wei kami. Kalau perbuatan baikku untuk Wei. Di mata adik kedua dan Perdana Menteri Wang dianggap pengkhianatan. Maka aku tak punya kata lagi. Kamu sudah selesai. Akademi Hanlin sudah penuh dengan kekacauan. Sudah saatnya diatur ulang. Orang-orang, sampaikan perintah, mulai hari ini Akademi Hanlin ditutup sementara. Buang Qiantong keluar dari Akademi Hanlin. Baginda, mohon pertimbangkan lagi. Baginda ayah, pertimbangkan dengan matang. Kalau berani ngomong-ngomong kosong lagi, keluar dari sini. Hati-hati aku akan menghukum sampai 9 keluargamu.
Putri. Aku sudah membalas bait kedua. Bagaimana dengan bait ketiga Daliang kalian? Li kecil, jangan terlalu sombong. Kalau kamu bisa membalas bait ketigaku ini, kerajaan Daliang akan menarik pasukannya dari 16 provinsi Yanyun. Dalam 5 tahun tidak akan melakukan pelanggaran. Bagus. Kalau begitu, Yang Mulia Putri, tolong cepat berikan tantangannya. Baris ketiga saya ini sangat sederhana, hanya 5 karakter saja. 3 cahaya, matahari, bulan, dan bintang. Apa kalian Daliang terlalu tidak tahu malu? Baris ini dibuat oleh Tuan Cheng. Bahkan dia sendiri sudah berpikir keras tapi tidak bisa menjawab. Tapi malah dijadikan beban untuk menyulitkan kerajaan Wei kami. Hahaha. Raja Wei. Sabit ini diberikan kuasa secara langsung oleh saya untuk Daliang, supaya bisa menguji kemampuan putra mahkota negeri Anda. Kenapa tidak boleh? Dewa Kota. Kamu sampai datang langsung ke ibu kota kerajaan Wei. Aku orang Daliang. Raja Liang sendiri yang meminta aku keluar dari persembunyian. Aku tidak berani menolak. Putra Mahkota Wei, kamu sudah menjawab 2 baris puisiku. Layak disebut putra mahkota paling berbakat di Wei. Tapi baris ketiga yang tak terpecahkan dari aku. Hahaha, aku takut kamu butuh waktu 100 tahun pun tidak bisa menjawabnya. Aku beri saran. Mending kamu cepat mengaku kalah dan menyerah, tak tahu malu. Tuan Cheng, jangan pakai ilmu cetekmu untuk menebak ilmu tinggi Yang Mulia Putri ini. Dasar bajingan, kamu menghina Tuan Cheng Daliang. Yang Mulia Putri ini malah menghina Tuan Cheng Daliang kamu. Kamu bisa berbuat apa padaku? Kamu, Putra mahkota itu. Kalau kamu bisa menjawab baris puisiku ini, aku terima hinaanmu, terserah aku. Baiklah, cukup basa-basi. Dengarkan baik-baik. Baris balasan Yang Mulia Putri adalah 4 bagian. Feng, Ya, dan Song. hahaha. Feng, Ya, dan Song jelas hanya berjumlah 30. Dari mana jadi 40? Putra mahkota Wei yang gagah berani malah tidak bisa menghitung. Kakak. Bahkan hitungan paling dasar saja kamu salah. Kalau ini menyebar, sangat memalukan nama baik Wei kami. Apa kamu punya hak bicara di sini? Xiaolin, Xiaolin, sudah sampai saat ini, kamu masih pamer jadi putra mahkota Wei. Raja Wei, dalam pertarungan ini, Daliang yang kalah. Putri, itu berarti Wei yang kalah. Apa Daliang yang kalah? Putri, memang benar Daliang yang kalah. Aku kalah dalam keahlian. Tidak mungkin Feng. Ya, dan Song cuma ada 3 bagian. Dari mana jadi 4? Sama sekali tidak masuk hitungan pahlawan duel. Daliang tidak kalah. Sepertinya, Yang Mulia Putri harus pulang dan belajar lagi kitab puisi. Maksudmu apa dengan itu? Dalam kitab puisi, bagian ya terbagi menjadi ya besar dan ya kecil. Kalau begitu, bukankah itu tepatnya 4 puisi? Kalau begitu, apa masalah Yang Mulia dengan 4 puisi tersebut? Tapi juga bukan salah kamu. Bagaimanapun, kalian di Dalian terletak di daerah terpencil, tidak seperti kami rakyat Dawei. Sejak kecil sudah membaca 4 kitab dan 5 klasik. Putri, jangan tertawa. Pangeran mana? Ucapan Anda tentang 4 musim, angin, bayangan, dan pujian, telah memecahkan teka-teki lama saya selama bertahun-tahun. Saya sebagai pelayan bersedia menjadikan Anda guru saya. Guru Cheng. Terimalah saya sebagai murid Anda. Tapi aku ini hati baik. Jadi terpaksa aku terima kamu sebagai murid resmi. Murid ini sangat berterima kasih atas kemurahan hati gurunya. HMPH, aku punya putra mahkota. Kenapa Dawei tidak akan jaya? Putraku, kamu sudah membuatku bangga. Terima kasih atas pujian ayah. Yang Mulia Putri. Kalian Daliang harus menepati janji, bukan? Xiaoli. Jangan terlalu cepat senang. Sebelumnya semua soal dari Daliang. Kalau Dawei yang buat soal, Daliang tidak bisa menjawab. Aku rela menerima kekalahan. Kamu berani bertaruh. Taruhan apa? Kalau kamu bisa membuatku puas, aku akan setuju satu permintaanmu. Tidak ada tapi. Taruhannya aku harus puas. Kalau aku tetap tidak puas bagaimana? Bukankah itu membuatku tak terkalahkan? Xiaoli, kamu berani bertaruh. Apa saja boleh. Kalau Daliang kalah, kamu harus menikah denganku jadi calon istrimu.
Baik, aku setuju. Kalau kamu memang ditakdirkan jadi putra mahkota, aku akan ambil sedikit bunga darimu. Kenapa kamu wanita ini suka menggigit sih? Kamu berani meremehkan aku. Putri, gigit saja sudah ringan. Percaya tidak, aku juga berani suruh orang bunuh kamu. Hanya putra mahkota saja. Calon istri putra mahkota. Apa salahnya? Kita belum bertanding. Sudah bilang curang. Kok bisa jadi calon istri Xiaolin? Karena putri pasti kalah. Jadi calon istriku cuma soal waktu. Omong besar sekali. Xiaoli, kalau kamu kalah, berani jadi pelayan yang nganterin teh dan air buat aku. Bisa dong. Aku tidak cuma bisa nganterin teh dan air. Aku juga bisa. Kamu yang buat soal. Jangan banyak omong gak guna. Baik, aku cuma buat satu pasang kalimat. Dengar baik-baik. Baris pertama, langit berhadapan dengan bumi. Bumi berhadapan dengan gunung, bintang utara 7 bintang 3 atau 4 titik. Nanshan One Show 10.000 tahun. Aku kira kamu punya bakat juga. Dengarkan baik-baik. Baris bawahku adalah pagi melawan sore. "300 prajurit gagah berani, seketika. 10.000 anggur lezat sedikit waktu." Hahaha, tidak. Putri memang wanita perkasa, tak kalah dengan pria. Hahaha. David, kalian masih mau bicara apa? Putra mahkota, bagaimana bisa kamu membuat pantun semudah itu? Bukankah itu? Aku rasa kakak membuat pantun palsu. Sengaja kalah untuk melepas 13 daerah Dawei yang berasap. Yang mulia putra mahkota, ini bukan mau menikahi putri negara Liang. Tapi jelas menjual senyum Dawei kita. Pantun yang kamu buat, tanpa bantuan guru Cheng pun, aku bisa dengan mudah menanggulanginya. Ayo keluarkan. Jangan malu-malu. Sekarang kamu mengaku kalah atau tidak? Yang mulia, kamu bahagia. Kamu buat pantun semudah itu hanya untuk menyenangkan hatiku. Kamu bilang pantun semudah itu hanya untuk menghiburku. Betul sekali. Hem. Yang mulia putri, hari ini, urusan ini menyangkut hubungan dua negara. Aku harus membuat 3 teka-teki, demi menjaga wilayah negara, bukan bermaksud menyinggung. Dan baris terakhir ini adalah permintaan maaf untuk putri. Aku rela menurutinya. Namun apa? Namun aku, Xiaoling, mengambil hati putri ini. Langit dan bumi menjadi saksi, matahari dan bulan menjadi penanda. Disaksikan oleh menteri kedua negara. Aku tak pernah berkhianat pada putri. Cinta sejati tak akan berubah jika melanggar sumpah ini. Semoga petir menyambar 5 kali. Omong kosong. Yang mulia putri. Putri, ini adalah trik psikologis putra mahkota Dawei. Jangan sampai tertipu. Ini. Betapa tidak patutnya. Putri, kamu benar-benar mencemarkan kesopanan. Tak bisa ditonton. Terlalu tidak pantas dilihat. Ini. Kamu tidak takut omongan orang. Kamu putra mahkota Dawei. Aku putra negara Daliang. Siapapun yang berani menggosip sembarangan, aku akan bunuh dia tanpa ampun. Benar. Tepat sekali kata-kataku. Sepertinya putri mahkota Dawei memang hanya yang mulia putri yang pantas. Li kecil. Jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Kamu ingin aku tinggal di Dawei jadi putri mahkota, sehingga Daliang akan kacau. Katamu ingin menikahiku. Tapi itu cuma kata manismu saja. Tapi kamu adalah pria paling semena-mena dan licik yang pernah aku temui. Meskipun 10 dari 9 kata-katamu bohong, aku tetap tak bisa menahan hati ini. Jadi aku umumkan. Mulai sekarang, kamu adalah pangeran suami Daliangku. Pangeran suami. Ini. Jangan-jangan. Bukankah itu jelas? Bukan aku yang tinggal di Dawei jadi putri mahkotamu. Tapi kamu yang masuk ke Daliang, jadi pangeran suami Daliangku. Apa? Masuk ke Daliang jadi pangeran suami. Kenapa? Kamu tidak mau masuk ke Daliang? Ayah dan aku langsung jatuh cinta pada putri Daliang. Memohon ayah untuk restu. Hong kamu memutuskan terlalu gegabah. Kenapa? Apakah ayah tidak ingin punya menantu?
Sudahlah. Sudah terlanjur begini. Aku setuju, tapi aku penasaran, Putri Daliang. Kamu bilang tidak mau menikah dengan Pangeran Mahkota Dawei. Xiaolin, Raja Wei tenang saja. Kedua keluarga sudah berjodoh. Nanti akan jadi keluarga satu. Ketika Pangeran Mahkota tiba di Daliang, Aku tidak akan menunggu lama. Ada pepatah lama yang benar. Menikah ayam, ikut ayam. Menikah anjing, ikut anjing. Kalau kamu menikah denganku, sepatutnya kamu tinggal di Dawei jadi putri mahkota. Bukan aku yang masuk ke Daliang jadi pangeran suami. Pangeran mahkota? Kata-katamu kurang tepat. Tapi Putri Daliang bukan perempuan biasa. Kalau pangeran mahkota tulus pada putri, harusnya ikut putri ke Daliang dan masuk jadi pangeran suami. Kakak. Memang kata-katamu kasar. Tapi masuk akal, seharusnya. Jadi kamu mau manfaatkan aku masuk Daliang untuk merebut tahta pangeran mahkota. Aku berani hasut. Tapi tidak berani mengaku. Kalau begitu tutup mulutmu sekarang. Yang mulia putri. Kalau kita sama-sama keras kepala, mending kita adu lagi. baiklah. Kalau begitu, kita adu seni musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Bagaimana? Kamu mau adu apa? Musik, catur, kaligrafi, dan lukis. Masing-masing satu babak. Kita masing-masing kirim 4 perwakilan bertanding. Kalau Dawei kalah 1 babak saja, kamu harus ikut aku pulang ke Daliang dan menikah denganku. Kalau Daliang kalah 1 babak, aku akan tinggal di Daiwei-mu. Bagaimana kalau kamu jadi putri mahkota Daiwei yang penurut? Kenapa aku harus menang semua 4 babak? Pria yang bisa membuatku menyerah hati. Kalau tidak punya kemampuan itu, bagaimana bisa membuatku yakin dan tak bisa menolak? Baiklah, pangeran setuju. Pangeran, bagaimana bisa kau begitu gegabah? Kalau ayah bisa membuat putri Daliang tinggal di Daiwei kita, Daiwei kita setidaknya bisa punya 5 tahun kedamaian. Kalau mau damai lama, tidak ambil risiko sedikit mana bisa. Tapi, tenang saja, ayah. Aku bisa menang sekali melawan Daliang, maka aku juga bisa menang kedua kalinya. Kalau aku benar-benar gagal, paling-paling aku menikah masuk Daliang saja. Ayah, biarlah adik kedua jadi pangeran mahkota Daiwei ini saja. Ayah, kalau kakakmu sudah begitu yakin, percayalah padanya sekali ini saja. Yang mulia, saya pikir ucapan pangeran kedua sangat tepat. Sampai sejauh ini, kita hanya bisa percaya pada kemampuan pangeran mahkota. Baiklah. Mati sudah. Kau harus membuat putri Daliang tetap di Daiwei kita. Menguatkan negara dan menstabilkan negeri. Aku patuhi perintah. Putri, pertandingan hari ini sudah sangat memuaskan. Bagaimana kalau kita lanjutkan bertanding lagi 3 hari lain waktu? Aku beri kamu waktu 3 hari lagi. Kalau kamu kalah, langsung ikut aku kembali ke Daliang. Ming Yue, pemain musik pertama Daiwei kita. Kamu tahu siapa dia? Suwan dari Pavilion Tianxiang. Nih, Su tidak hanya ahli musik terbaik di dunia, tapi juga pernah jadi wanita tercantik di Daliang. Kalau pangeran bisa membujuknya bertanding, mewakili Daliang bertanding, pasti kemenangan hampir pasti. Kenapa wanita tercantik Daliang malah datang ke Daiwei kita? Nih, Su memang ditakdirkan sial soal suami. 3 suaminya meninggal berturut-turut, baru datang ke Pavilion Tianxiang di Daiwei, lalu jadi geisha yang menjual seni, bukan tubuh. Namun, sampai sekarang tak ada yang pernah lihat wajah asli nih, Su. Oh iya. Hari ini nih, Su akan merekrut prajurit. Para pejabat tinggi di ibu kota pasti datang ke Pavilion Tianxiang. Ini benar-benar kesempatan bagus bagi pangeran untuk mengajak dia keluar dari persembunyian. Rekrut prajurit. Caranya bagaimana? Katanya berdasarkan kemampuan sastra. Siapa yang menang pertama, dia bisa melihat wajah asli nih, Su. Berdasarkan kemampuan sastra. Ini kan pas banget dengan keahlianku. Maksud pangeran itu. Ayo. Ikut aku lihat wajah asli Nyonya Su itu. Teh yang enak. Kalian berdua. Yo, berani bertaruh. 3 kalimat tersusun ini bukan karya putra mahkota. Pasti disuruh orang pintar menulisnya. Benar kata kakak Yo.
Dengan kemampuan putra mahkota yang manja itu, mana mungkin dia bisa menyelesaikan kalimat tersusun karya Guru Cheng dari Dalian itu. Ah, yang lucu adalah Guru Cheng itu malah sujud kepada putra mahkota. Ini sungguh aib bagi kami para cendekiawan. Kalian tidak boleh menghina yang mulia pangeran kami. Aduh, kupikir itu siapa? Ah, ini adalah yang mulia pangeran sastra dari Wei Besar. Hahaha. Kamu juga pantas datang ke pavilion Tianxiang. Zhou memang. Kamu cuma tamu dari Xiao Yu. Paling banter anjing peliharaan kami dari Wei Besar. Kamu juga berani bicara seperti ini dengan yang mulia pangeran. Aku ini. Sejak dulu tak takut pada yang berkuasa, apalagi meremehkan, demi kehormatan palsu, diri sendiri, menyuruh orang lain menulis agar dapat bantal bordir taruhan itu. Heyo. Dari kata-katamu sepertinya ingin bilang, 3 kalimat tersusun itu bukan dari tangannya. Kalau bukan begitu, apalagi, seluruh Wei Besar tahu. Yang mulia pangeran, kamu tidak mahir menulis. Bahkan tidak hafal lengkap 4 buku klasik. Kamu cuma tampak mewah tapi kosong. Hahaha. Siapa yang percaya kalau kamu tidak minta orang lain menulis? Betul itu. Aku pikir putra mahkota datang ke pavilion Tianxiang. Sebenarnya cuma buat ketemu orang pintar yang menulis untuk dia. Hahaha. Pangeran sastra Wei Besar, aku muntah. Malu banget. Berani menghina yang mulia pangeran kami. Kalian mencari mati. Heyo. Baiklah, Yo Bing, kamu memang punya prinsip. Kalau begitu aku mau tanya. Kamu punya bukti? Bukti? Ini, bukti apa coba? Keadilan ada di hati nurani. Ah, kalau tidak ada bukti, berani mencemarkan nama baik putra mahkota di depan umum. Orang. Cubit mulutnya. HMPH. Kamu pakai alasan apa tangkap aku? Tuduh menjelekkan putra mahkota yang sedang berkuasa. Mencemarkan nama baik keluarga kerajaan Wei Besar. Mau apa lagi? Aku cuma menyampaikan fakta. Masih ngeles juga. Orang, seret keluar dan cubit mulutnya 100 kali. Tunggu dulu. Yang mulia. Siapa berani ganggu orang saya? Yang mulia. Aduh. Bukankah ini kakak? Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kakak dia orang saya. Harap kakak bisa melihat ini sebagai kebaikan dari adikmu ini. Jangan dipermasalahkan dengannya. Harga-harga muka kamu berapa sih? Aneh. Ternyata pangeran mahkota yang manja ini ketemu pangeran kedua. Takutnya kayak anjing. Kayaknya kamu baru coba jurus terbang 3 kali. Jadi merasa hebat banget ya? Pangeran mahkota benci yang kasih perintah. Semua orang datang. Bawa Yobing kembali ke Istana Timur untukku. Aku tunggu siapa berani. Kita gak bisa lawan pangeran kedua. Mending jangan dilanjutkan deh. Kakak. Biasanya, di depan ayah, aku kasih muka kamu ini. Kamu benar-benar kira aku takut sama kamu. Tapi ini bukan istana kerajaan. Jangan sok pamer muka kalau gak punya malu. Kamu gila. Kamu siapa? Kamu juga berani pamer di depan aku? Cari mati ya? Kalau masih gak hormat sama yang mulia aku bakal potong kamu. Adikku, percaya gak percaya aku bahkan berani bunuh kamu. Adikku ini, Xiaoling, kamu cari mati ya? Cari mati? Yang cari mati itu kamu. Kan, adik kedua. Kamu bersekongkol sama pembunuh dari Daliang mau bunuh yang mulia. Ayah belum tahu. Kamu yakin pantatmu sudah bersih? Kakak. Kamu ngomong apa sih? Adikmu ini gak ngerti sama sekali. Hong Xiu Zhao itu wilayahmu. Pembunuh itu sekarang di tanganku. Putri Daliang juga tunanganku. Suruh dia bongkar kamu, gampang banget. Kamu tahu dari mana? HMPH. Kamu ini fitnah. Apa itu fitnah kamu sendiri pasti tahu jelas di hati kamu. Aduh. Adik kedua. Kamu bilang kalau ayah tahu kamu bersekongkol sama musuh negara, dia bakal ngapain? Aduh. Kalau seluruh dunia tahu kamu membunuh kakak demi tahta pangeran mahkota, dunia bakal lihat kamu gimana. Kan citra yang kamu bangun susah payah bakal hancur seketika. Kamu mau gimana? Aku mau gimana?
Kamu bilang dong. Yang mulia pangeran kedua. Ngomong sama anjing juga harus lihat siapa pemiliknya. Dia berani hina aku seperti itu. Itu artinya dia mau hina Anda. Omong kosong kamu. Kok ngomong sama kakak yang mulia kayak gitu? Yang mulia, saya semua demi kebaikan Anda. Pergi dan tutup mulutmu. Adik kedua. Itu kesalahanmu. Sekalipun Yo Bing itu binatang, dia juga tamumu. Kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu tidak takut jadi bahan tertawaan dunia? Jangan keterlaluan dong. Boleh tanya, adik kedua, kakak ini menegur kamu, tapi kamu malah menegur balik. Apakah pangeran mahkota sudah gila? Berani-beraninya tidak hormat pada pangeran kedua. Kakak benar menegurmu. Apa yang kamu bilang? Aku tidak dengar. Kakak benar menegur? Nih, aku salah, adik ini. Menegur adik adalah kewajiban yang mulia. Tapi kamu. Cepat pikirkan wasiatmu. Nanti setelah masuk Istana Timur. Ini. Aku nggak bisa jamin lagi, aku kan orangnya pangeran kedua. Kamu bisa apa sama aku, dasar brengsek. Siapa yang kasih kamu nyali? Berani ngomong kayak gitu sama yang mulia kakak. Cepat sujud minta maaf. Ini. Pangeran mahkota, tolong ampunilah. Orang kecil ini kurang ajar, menantang pangeran mahkota. Aku pantas mati. Yang mulia ingat, ya. Kamu akan kena mulut panjang. Tidak, tidak, Pangeran mahkota, tolong ampunilah. Pangeran mahkota, tolong ampunilah. Yang mulia, bagaimana kalau kau maafkan dia saja? Kalau raja tahu kau sampai membuat orang terluka, takutnya kau yang kena hukuman. Memaafkan dia sebenarnya bukan masalah. Terima kasih, pangeran mahkota. Terima kasih, pangeran mahkota. Tapi, Yo Bing. Bukankah kamu bilang, 3 pasangan kalimat yang mulia buat, semua itu buatan orang lain? Gimana kalau begini? Yang mulia akan memberi kamu baris pertama. Kalau kamu bisa melanjutkan baris kedua, yang mulia akan memaafkanmu. Kalau tidak bisa, kamu akan dihukum tampar sampai mati. Setuju. Teruskan baris kedua. Karo, jangan takut. Pangeran mahkota memberikan baris kedua untuk Daliang. Putri Daliang langsung bisa menjawabnya. Benarkah? Dengan kepandaianmu, pasti bisa menjawab. Kenapa takut sama dia? Baiklah. Pangeran mahkota, tolong berikan soal. Aku ini baik hati. Jadi aku beri yang paling mudah saja. Dengarkan baik-baik, baris pertama yang mulia berikan adalah menatap menara sungai, menatap aliran sungai. Di atas menara sungai menatap aliran sungai. Menara sungai sepanjang masa. Aliran sungai sepanjang masa. Pasangan kalimat yang bagus, Pangeran Mahkota Wei memang pandai bicara. Putri, Pangeran Mahkota kalau memang punya keberuntungan sehebat itu, kenapa tidak menyulitkan sang putri saat kedua negara saling berhadapan? Mengapa tidak menyusahkan sang putri? Apa dia sebelumnya benar-benar hanya ingin membuatku senang? Heh, Tuan Chen, kalau kamu yang menggantikan, bisa membalas pasangan syair dari Xiaolin ini. Putri, beri aku waktu 10 tahun lagi pun mungkin tetap tak bisa membalasnya. Aku malu. Tampaknya dia memang benar-benar ingin menikah denganku. Yo Bing, sudahkah kamu menemukan balasan syairnya? Kamu kan tidak percaya padaku yang mengusir Daliang dengan 3 pasang syair. Tapi kenapa sekarang? Bahkan satu baris syair yang aku ucapkan sembarangan pun tidak bisa dibalas. Tampaknya banyak di Dawei yang cuma suka cari nama dan pujian palsu. Aku diberi gelar Han Lin Yuan. Ternyata gelarnya memang pantas. Kalian semua juga boleh berikan pendapat masing-masing. Kalau ada yang bisa membalas syair bagian bawah, aku juga akan membebaskan kalian. Apakah tidak ada satupun dari kalian yang bisa membalas? Bicara. Yang mulia. Ini. Syair ini memang terlalu sulit. Kalian semua ini hanya beban saja. Aku tidak tahu apa gunanya kalian. Pangeran Mahkota. Soalnya soal ini terlalu sulit. Aku sungguh tidak bisa menjawab. Tolonglah, kasihanilah aku. Seandainya tahu seperti ini, tak usah dilakukan dari awal. Tangkap pencuri ini dan bawa ke Istana Timur.
Tunggu keputusan selanjutnya, Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Para bangsawan semua, Nyonya Su sudah keluar. Cantik sekali. Tidak heran dia disebut wanita tercantik di Daliang. Bentuk tubuhnya, wajahnya seperti gadis muda yang sedang mekar. Mana terlihat usianya baru 30 tahun. Ini jelas masa muda yang paling indah. Tidak kusangka Paviliun Tianxiang memiliki wanita secantik Li Shishi juga. Ternyata datang hari ini memang tepat. Tuan Cheng mungkin punya keahlian bermain guzeng yang lebih hebat dari Suan. Lebih hebat dari Suan bukan hal sulit, tapi di tangan Suan, ada sebuah guzeng terkenal bernama Jiu Sui Huan Pei. Kalau dia pakai alat itu, kemenangan sulit ditebak. Ini mudah saja. Nanti aku suruh orang merebut Ziking. Kenapa orang ini sangat mirip dengan Chu Xiangning? Yang mulia, ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Bolehkah bertanya bagaimana Nyonya Su memilih tamu malam ini? Nyonya Su bilang, malam ini topiknya musik. Meminta semua membuat puisi. Kalau bisa menarik perhatian Nyonya Su sebagai teman seperasaan, maka boleh masuk ke kamar Nyonya Su untuk berbincang. Nyonya Su, saya punya sebuah puisi. Mohon maaf jika kurang bagus. Suara burung ini seperti putik bunga. Bermain piano ini benar-benar indah. Nyonya pasti sangat lembut. Mendengarkan piano sambil berciuman. Hahaha. Pendekar nakal ini juga disebut puisi. Cepat keluar dari paviliun harum surgawi saya. Saudara AA, hei. Ini pantas disebut guru, diusir juga tidak salah. Yang mulia Pangeran Mahkota, selain pandai berkata-kata, apalagi kemampuanmu? Ingin mendapat hati Nyonya Su. Hanya mengandalkan status pangeranmu tidak cukup. Nyonya Su, saya punya sebuah puisi, mohon Nyonya nilai. Kebetulan saya, Xiaolin, juga punya sebuah puisi. Mohon Nyonya nikmati. Pangeran Mahkota berani membuat puisi di depan Wu, anak tertua dari 4 Jenderal Wei. Terlalu sombong kamu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Dia belum mati. Dialah dia. Pangeran Mahkota, jangan remehkan orang. Kalau bukan karena Wu Zishan ini sedang sakit beberapa hari terakhir. Orang yang mengalahkan Daliang 3 kali berturut-turut. Kamu belum pantas. Tidak bisa ya bilang tidak bisa. Masih sakit pula. Cari alasan apa lagi, itu masih lebih baik daripada kamu yang tidak tahu diri, itu yang penting. Kalau soal puisi, saya adalah yang terbaik di Wei. Kamu yang mulai duluan, atau saya yang mulai dulu, mending kamu mulai duluan saja. Aku takut kalau kamu dengar puisiku, kamu akan malu dan bunuh diri di tempat. Ya sudah, terserah. Biar kamu, pangeran keras kepala, duluan merasa puas, supaya tidak dikatakan aku menindas dengan uang. Nyonya Su, ini puisiku. Alam terjaga dari timur. Anggur beras membuat tidur nyenyak. Nyonya bermain tanpa celah. Hati sarjana terbuai. Puisi bagus. Tak heran dia pemimpin 4 Jenderal Wei. Benar-benar bakat besar. Sampah. Nyonya Su, mohon nilai puisiku. Nyonya Su bilang puisinya jelek. Jelek. Kalau begitu, boleh saya tanya apa yang salah dengan puisiku, Nyonya? Jelek ya jelek saja, ngapain banyak ngomong? Kalau Nyonya tidak bisa jelaskan alasannya, itu menyulitkanku. Kamu ketawa apa? Ada apa yang lucu? Kalau itu dianggap puisi, maka yang mulia bisa kentut dan terkenal sepanjang masa. Kamu. Sombong sekali ya. Apa mungkin pangeran bisa lebih hebat dari Wu, anak tertua? Aku bukan menyinggung dia, aku cuma mau bilang, semua orang di sini sampah semua.
Kamu bahkan tidak pantas menyentuh sepatuku, bajingan. Kamu sebagai putra mahkota Wei besar. Malah menghina para sastrawan Wei besar kami. Li kecil, kamu berani menghina aku. Kalau menghina kamu, kenapa tidak? Sebagai sastrawan Wei besar kami, bahkan puisi dan syairmu sama sekali tidak masuk akal. Kamu membaca buku sampai masuk ke perut anjingnya. Xiaolin, kamu berani ngomong seenaknya. Apa kamu mau melawan semua sastrawan Wei besar? Apakah aku, Xiaolin, bisa melawan semua sastrawan Wei besar? Aku tidak tahu, tapi untuk membuat sampah sepertimu yang tak berilmu diam. Itu gampang sekali. Kamu benar-benar tak tahu malu dan hina. Kalau putra mahkota merasa sangat benar diri sendiri, maka bacalah puisi dari kumpulan puisi di Jalan Yinli. Kalau tidak bagus, jangan salahkan aku. Biar ayahanda menuntut keadilan untuk para sastrawan Wei besar hahaha. Kata-kata pangeran kedua sangat tepat. Putra mahkota, silakan membacanya. Aku ingin lihat puisi bagus apa yang bisa kamu buat. Baiklah. Pasang telinga anjingmu dan dengarkan aku dengan baik. Aku menulis tentang dawai besar yang berdengung seperti hujan deras. Dawai kecil berbisik lembut seperti rahasia. Ada kesedihan dan kebencian yang tersembunyi. Saat ini diam lebih bermakna daripada musik usai. Tarik dan petik dengan hati-hati. Suara dawai keempat seperti sobeknya kain sutra. Bagus sekali, diam saat ini lebih bermakna daripada bersuara. Yang mulia putra mahkota, tolong pindah ke kediaman kecil. Nyonyi Su mengundang Anda berjoget bersama. Dia siapa sampai berani? Betul, alat musik itu berdaun 7. Lalu bagaimana menjelaskan kalimat suara dawai keempat seperti sobeknya kain sutra? Puisi ini jelas-jelas omong kosong. Siapa bilang puisi bernada cuma bisa pakai kecapi? Aku menulis puisi untuk alat musik pipa. Itu juga salah. Puisi ini tidak ada awal dan akhirnya, juga tidak lengkap. Bagaimana bisa menang melawan aku? Menampar muka sampah macam kamu. Apakah aku masih perlu sebuah puisi lengkap? Kamu sama sekali tidak menghargai sastrawan Wei besar kami. Lalu bagaimana? Kalau kalian tidak terima, coba buat kalimat cao cao kie kie chuo zatan. Atau kalimat butir mutiara besar dan kecil jatuh di piring giok. Yang mulia putra mahkota. Jangan terlalu sombong berkata seperti itu. Hati-hati lidahmu tergelincir karena angin kencang. Maksudmu apa? Maksudku apa? Maksudku puisi ini kamu salin dari orang lain. Betul. Betul, kata pangeran kedua benar. Kamu memang menyalin. Baiklah. Kalian bilang aku menyalin. Buktinya mana buktinya? Aku sudah pernah lihat puisi ini sebelumnya. Ini karya guruku, Wang Fuzi. Wang Fuzi adalah seorang sarjana besar zaman ini. Bisa membuat puisi dan tulisan yang begitu masuk akal dan tepat. Chen Fuzi, ucapanmu ini seberapa benar, seberapa bohong? Bahkan satu jari pun tidak bisa menandingi saya. Bagaimana mungkin membuat karya sehebat ini? Putri, menurut saya, itu dilakukan oleh putra mahkota Wei yang agung. Menarik, pantas saja dia adalah calon menantu yang akan dinikahi putriku, putra mahkota. Kamu mencuri karya para pendahulu untuk mengangkat namamu sendiri. Wajah keluarga kerajaan Wei kami sudah sangat kamu nodai. Oh. Adik kedua. Kok buru-buru menuduh aku tanpa bukti? Baiklah. Kamu bilang itu karya Wang Fuzi dari Wei. Kalau begitu, panggil dia ke sini. Kita akan hadapi secara langsung. HMPH, kamu tahu Wang Fuzi sedang berkeliling negara, tapi sengaja ingin memanggil Fuzi untuk berhadapan. Bukankah ini seperti mengakui kesalahan sendiri? Baiklah. Kamu bilang pernah lihat puisi ini. Kalau begitu, sebutkan bait lain dari puisi ini. Kalau bisa, aku anggap kamu menang. Bagaimana? Kenapa aku harus takut? Apa hubungannya dengan kamu, putra mahkota kedua? Takut. Kalau kamu mau bukti ini karya kamu, buatlah satu puisi hebat lagi secara spontan. Kalau tidak, aku curiga. Kamu sudah tahu duluan tema yang akan diberikan oleh Nyonya Su. Lalu bayar orang lain untuk membuatnya. Betul. Kalau disuruh bikin puisi dadakan di tempat, kamu pasti akan ketahuan palsunya. Ingin aku, yang mulia, bikin puisi spontan. Bagaimana? Kamu harus menambahkan sedikit bumbu. Apa? Kalau kamu, Xiao Yu, kalah, kamu harus pakai pakaian wanita bersama orang bernama Wu ini. Biar semua orang terhibur. Bagaimana? Apa?
Pakaian wanita. Kok kamu, putra mahkota kedua Wei yang gagah berani? Malah gak berani melakukan itu. Kalau kamu kalah. Kalau aku kalah. Aku akan menemui ayah, mengundurkan diri dari posisi putra mahkota. Putra mahkota Wei diganti oleh Xiao Yan, hahaha. Baiklah. Sepakat begitu saja. Karena kamu bilang aku curang tentang tema puisi spontan ini. Kamu yang tentukan saja, baiklah. Jangan bilang aku tidak hormat sama kamu, kakakku. Kalau begitu, ambil tema Nyonya Su saja, bikin satu puisi. Bagaimana? Gampang banget. Dengar baik-baik. Aku, yang mulia, muncul setelah dipanggil berkali-kali. Masih memegang pipa, setengah menutupi wajah. Lanjutkan. Habis. Habis, Ini apa-apaan? Aku, pangeran ini, satu kalimatku setara dengan 100 kalimat kalian. HMPH, kalau tidak terima. Buatlah satu kalimat yang lebih bagus dari kalimatku ini. Satu kalimat itu tidak hanya setara dengan 100 kalimat, bahkan 10.000 kalimat pun tidak berlebihan. Pangeran mahkota Wei ini benar-benar sulit dimengerti. Dengan bakat sebesar ini, tapi disebut tidak berilmu. Putri. HMPH. Puisi sehebat ini dia tidak berikan padaku, malah diberikan ke Suwan. Bikin aku benar-benar kesal. Pangeran mahkota. Kamu ngomongnya nggak nyambung, apa nggak bisa buat puisi yang utuh saja? Wanita akhirnya nggak tahan lagi. Maaf ya. Aku ini dijuluki setengah puisi. Nulis lagu, bikin puisi. Semua cuma setengah puisi, baru berhak memimpin perekrutan tentara Ibu Su. Setengah puisi. Tapi Apa? Kalau pangeran muda ini mau dengar. Aku akan berikan satu kalimat, awan membayangkan pakaian, bunga membayangkan wajah, angin musim semi menyapu pagar, embun bercahaya pekat. Kamu sih cuma ngumpat. Aku ini pangeran muda. Kamu malah bikin puisi wanita. Bukankah itu menghina aku? Ini ada hubungannya sama Xiao Yu kamu apa? Sudahlah. Adik laki-lakiku yang baik, cepat ganti baju wanita. Biar semua orang lihat. Aku belum kalah kok. Belum kalah? Ya sudah. Kalau begitu sambung kalimat puisi yang aku buat. Pangeran mahkota. Tolong pangeran berbesar hati. Mohon pangeran memaafkan. Lihat ini kurang pantas. Aku tentu harus lihat dulu. Adik kedua, cepat pakai bajunya. Kalau tidak, reputasimu yang sudah dibangun bertahun-tahun akan hancur seketika. Baik. Bukankah cuma baju wanita? Aku pakai. Adik kedua, jangan. Adik kedua. Hahaha. Bagus juga. Sayangnya aku nggak punya HP sekarang. Kalau tidak, pasti aku foto kalian berdua sekarang juga. Biar semua orang di Daiwei lihat. Sudahlah, aku lagi mood bagus hari ini, kalian pergi sana. Masih nggak pergi juga. Xiaoling. Aku ingat apa yang terjadi hari ini. Yang mulia. Yang mulia, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kalau pangeran mahkota memanggil Nyonya Su keluar, maka taruhan kita dengan Dalian bisa berakhir seperti ini. Maka biarkan Dawei tak pernah lagi punya Nyonya Feng. Maksud Anda? Apa? Pangeran mahkota. Nih, Su menunggu Anda di kamar perempuan. Suruh ambil kalung giok Jiu Xiao itu.
Dan sekalian lihat apa yang si rubah licik itu katakan pada Komandan Xiao. Mereka bicara apa saja di dalam kamar. Putri ini mau bicara sesuatu, tapi tak tahu bagaimana mengatakannya. Apa Anda cemburu pada Pangeran Mahkota Dawei? Komandan Xiao Li adalah menantu pilihan putri ini, tapi sekarang dia seperti jadi rubah licik itu. Apa putri ini tak berhak marah? Tentu saja. Tidak perlu hanya menikahi Qin. Sisakan nyawa Suwan, biar Xiao Lin tidak menganggap putri ini cemburuan saat mengurusnya. Hamba patuh perintah. Xiao Lin, oh Xiao Lin, sehebat apapun kamu, tetap tidak bisa lepas dari genggaman putri ini. Cantik sekali, seorang wanita. Di depan mata ada yang sempurna. Hidup satu kali hanya bisa berdiri sendiri. Sekali pandang bisa membuat kota terpesona. Dua kali pandang bisa membuat negara jatuh hati. Itulah yang dimaksud dengan Nyonya Su. Sekali pandang bisa membuat kota terpesona. Dua kali pandang bisa membuat negara jatuh hati. Puisi yang indah. Sayangnya aku sudah tua dan tak secantik dulu. Tidak pantas mendapat pujian dari tuan muda seperti itu. Nyonya Su mungkin belum pernah dengar pepatah ini. Muda tak tahu kebaikan kakak. Salah menganggap adik itu harta berharga. Pangeran Mahkota hari ini datang untukku. Pasti untuk pertandingan seni kecapi 3 hari lagi. Bukan. Nyonya Su sudah memperkirakannya. Pangeran Mahkota melamar Putri Daliang 3 tahun lalu dan 4 kali ditunda. Sekarang jadi bahan gosip seluruh kota. Seluruh penduduk Chang'an sudah tahu. Aku tentu tahu itu. Lalu bagaimana perasaan Nyonya Su? Jika Pangeran Mahkota bisa memenuhi satu permintaan dariku pada pertandingan kecapi 3 hari lagi, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Ada apa? Jangan biarkan kesedihan dan kebencian tumbuh dalam hati. Kadang diam berbicara lebih dari kata-kata. Aku sudah mengembara sendirian sepanjang hidup, hanya mencari seseorang yang mengerti. Mohon Pangeran Mahkota tunjukkan padaku, siapa yang membuat puisi ini. Kenapa Nyonya Su juga merasa ini bukan perbuatanku? Pangeran Mahkota, di sini tidak ada orang lain, jadi tidak usah berpura-pura. Baiklah. Maka mohon Nyonya Su ikut aku kembali ke Istana Timur. Setelah kita menang dari Daliang, aku pasti akan memperkenalkanmu, yang disebut sahabat sejati. Silakan ikut saya kembali ke Istana Timur Pangeran Mahkota. Kenapa? Nyonya Su tidak mau pergi ke Istana Timur Pangeran Mahkota saya. Aku ini rakyat biasa, bukan Pangeran Mahkota. Wanita mana mungkin cuma ikut kata Pangeran Mahkota begitu saja. Nyonya adalah satu-satunya yang bisa mewakili dinasti Wei untuk bertempur. Sekarang malah banyak orang yang tak ingin melihat Wei menang. Hanya Nyonya yang mau ikut aku ke Istana Timur. Hanya aku, Pangeran Mahkota, yang bisa menjamin keselamatan Nyonya. Kata-kata Pangeran Mahkota terlalu berlebihan dan menakut-nakuti. Aku cuma seorang geisha. Kenapa sampai begini? Jangan-jangan Pangeran Mahkota mau paksa aku jadi selir. Jadi selir. Kalau Nyonya mau, aku juga bisa memaksa memasukkanmu ke dalam harem. Dasar pria tak tahu malu. Pangeran Mahkota, jangan main sandiwara lagi. Pertarungan 3 hari lagi, aku pasti tidak akan ikut. Kalau kamu berani, lebih baik hukum aku mati sekarang juga. Nyonya. Pangeran Mahkota. Apa kabar Tabib Hi? Bagaimana kondisi luka Pangeran Mahkota? Lapor Kaisar, Pangeran Mahkota hanya mengalami luka luar. Tidak sampai cedera tulang atau otot. Saya sudah membalut dan memberikan obat untuk Pangeran Mahkota. Istirahat beberapa hari pasti akan sembuh. Syukurlah. Aduh. Bagaimana perasaanmu, putraku? Jangan khawatirkan ayah. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Apakah pelaku sudah tertangkap? Tenanglah, putraku. Aku pasti akan menangkap pelakunya. Memberi keadilan untukmu. Meskipun aku belum sepenuhnya layak, tapi aku tetap Pangeran Mahkota. Siapa sebenarnya? Siapa berani-beraninya mencoba membunuh aku? Kakakku. Kakakku. Aku, putramu, menghormati ayah, kakakku. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Baguslah. Saat aku dengar kakak diserang, aku langsung datang secepat mungkin. Kakakku, tenang. Aku sudah perintahkan orang untuk mencari pelaku di seluruh kota. Aku akan balas dendam untuk kakak. Jangan sampai lepaskan satupun orang itu. Jangan tinggalkan satupun yang hidup. Tenang, kakak. Yuer, ikut aku keluar sebentar.
Ini ayah. Xiaoling, kenapa tatapanmu seperti itu? Kau tahu aku yang melakukannya, kan? Ayah, mengapa memanggilku keluar? Anak durhaka. Siapa yang berani-berani menyerang kakakmu? Ayahanda, mengapa Anda berkata begitu? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti? Kamu kira aku ini bodoh? Tidak bisa ditemukan siapa yang kamu pelihara untuk menyerang kakakmu. Hari ini kamu berani mencoba menyerang pangeran mahkota. Besok apakah kamu juga akan mencoba menyerang aku? Saya tidak berani, Ayahanda. Ini semua salah paham. Dan saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang urusan kakak. Kamu harus percaya padaku, Ayahanda. Kalau bukan karena ini salah sasaran. Apa kamu masih berani berlutut di sini dan bicara denganku sekarang? Saya mengakui kesalahan. Saya mengakui kesalahan. Jangan kira aku tak tahu. Sekarang kedua negara sudah dalam bahaya yang sangat dekat. Kalau kamu berani merusak urusanku, aku akan menuntut kepalamu, mengerti? Saya mengerti. Saya mengerti. Mulai sekarang urus sendiri saja. HMPH. Paduka, Ibu Su telah datang. Suruh dia masuk. Saya ucapkan terima kasih, Paduka, atas nyawa Paduka yang rela diserahkan untuk menyelamatkan saya. Ibu Su. Sekarang kamu sudah percaya nyawamu dalam bahaya, kan? Percaya. Dalam 3 hari ke depan, saya bersedia tinggal di Istana Timur untuk berjuang bagi Wei besar. Bagus kalau Ibu Su setuju. Jadi, tusukan ini dari Paduka juga tidak sia-sia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan terbaik di dunia ini bagi Pangeran Mahkota. Hanya saja. Hanya saja apa? Setelah kejadian itu, keadaannya kacau. Qin terbaik di tangan saya. Kalung jade Qiu Xiao hilang. Tanpa bantuan Qin itu, dan tanpa lagu baru. Saya takut akan kalah dari Liu Rusi, musisi utama Daliang. Kamu tidak punya lagu hati. Bukankah itu mudah saja? Saya kebetulan punya satu lagu, bernama Yang Guan Sandie. Bisa membantu Ibu Su dalam keadaan genting ini. Apa itu Yang Guan Sandi yang hilang selama 100 tahun? Yang Guan Sandi yang hilang selama 100 tahun. Betul, Yang Guan Sandie, bulan terang. Paduka Pangeran Mahkota, bagaimana Anda bisa menulis lagu ini? Untungnya koleksi puisi pipa dari kehidupan sebelumnya tidak sia-sia. Menulis ulang Yang Guan Sandie itu mudah sekali. Ibu masih ingat orang hebat di balik layar itu. Memang. Selain bisa membuat suasana sunyi lebih berkesan daripada suara. Siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu, bisa menemukan lagu ini? Tampaknya Suan memang beruntung. Dengan lagu ini, apakah Ibu yakin? Tolong bantu aku memenangkan babak pertama taruhan dengan Daliang untuk Dawei. Yang Mulia tenang saja, aku pasti akan memenangkan babak ini untuk Yang Mulia. Sekarang pergi berlatih main gukin. Pergilah. Jika membahas catur, Ming Yu, siapa yang sebenarnya juara pertama Dawei saat ini? Jawab sang guru catur Zhao Zhangmian kepada Yang Mulia. Mengaku pecandu catur, menganggap catur seperti nyawa, tak terkalahkan di seluruh Dawei. Apakah Yang Mulia ingin memanggilnya? Baiklah, panggil saja. Tapi sebelum itu, aku masih ada urusan besar yang harus diselesaikan. Maksud Yang Mulia adalah, ikuti aku ke ruangan rahasia. dasar perempuan menyebalkan seperti ini. Aku lihat kamu mau lari kemana lagi. Kamu berani mengganggu wanita yang mulia. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pangeran Mahkota Yang Mulia, aku ini kan demi Anda. Nyonya Wang, kalau aku tidak salah, aku hanya menyuruhmu mengawasinya dengan baik. Bukan menyuruhmu memukulnya, kan? Sepertinya kamu punya nyali besar ya. Wanita yang mulia. Hanya yang mulia yang berhak menyentuhnya. Pangeran Mahkota Yang Mulia, aku mengaku salah. Aku mengaku salah. Mengaku salah. Kalau aku tidak salah dengar, Xiao Yu memberimu 300 tael perak untuk memerintahkanmu. Tujuannya supaya kamu menghasut hubungan antara aku dan si cantik. Bahkan dengan Chu Xiangning. Kamu tahu dari mana? Kamu kira seberapa hebat sih cara Xiao Yu? Ming Yu, Istana Timur yang mulia.
Tidak akan mentolerir siapapun Buddha yang berani mengkhianati tuannya. Bawa keluar, cambuk sampai mati. Ya, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota Yang Mulia, tolong ampunilah aku. Kalau si cantik ingin hidup nanti, maka aku yang akan memukulmu, memarahimu dan menghina kamu. Tapi jangan sampai ada keluhan lagi. Aku tidak berani. Aku sudah menjadi wanita yang mulia. Apapun yang Mulia ingin aku lakukan, aku akan melakukannya dengan setia dan tanpa keluh kesah. Baiklah. Mulai sekarang, kamu harus tinggal di sampingku dengan patuh. Jadi burung kenari yang manja, jangan pikirkan apapun. Cukup pikirkan bagaimana cara melayaniku dengan baik. Aku akan taat perintah. Yang Mulia, Jian Bi sudah ditangkap. Terima kasih Yang Mulia atas kemurahan hatinya tidak membunuh. Aku akan berusaha sekuat tenaga melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati. Baiklah, malam ini. Yang Mulia. Dia akan melayani Yang Mulia. Lalu Ming Yue apa yang akan dia lakukan? Dia akan melayani Yang Mulia keranjang. Kamu layani Yang Mulia turun dari tempat tidur. Masing-masing jalankan tugasnya. Jangan saling mengganggu. Tapi Ming Yu juga mau melayani Yang Mulia naik keranjang. Mau melayani Yang Mulia bukan tidak boleh. Cuma sekarang masih terlalu kecil. Tunggu sampai Yang Mulia membesarkanmu. Nanti baru datang melayani. Bagaimana? Kamu juga sudah 18 tahun. Sudah tidak kecil lagi. Yang Mulia bukan ngomongin kamu. Kalau begitu begini saja. Nanti setiap malam Yang Mulia pakai 1 jam. Langsung besarkan kamu dengan tangan sendiri. Besarkan itu bagaimana caranya? Ternyata begitu ya. Yang Mulia kamu jahat banget. Ming Yue mending malam ini saja cari Yang Mulia. Yang Mulia turun untuk membesarkanmu. Setelah besar, bawa kecantikan Yang Mulia mandi dulu. Setelah itu ikut. Yang Mulia pergi menemui Qi Zhao dan Zhang Min. Hamba siap menjalankan perintah. Menteri Zhang Min menyapa putra mahkota. Yang Mulia, silakan duduk. Zhang Min, Yang Mulia bertanya soal persiapan melawan Daliang. Berapa persen peluangmu menang? Kabarnya lawan dari Daliang adalah juara catur saat ini, Zhao Ping. Tidak tahu seberapa yakin Qi Zhao bisa kalahkan Zhao Ping. Apa? Ternyata itu kemenangan cepat. Zhao Ping mewakili Daliang bertanding. Kenapa kamu heboh? Duduklah. Ya. Yang Mulia bertanya padamu, kalau lawanmu adalah juara catur Zhao Ping, berapa peluangmu menang? Takutnya cuma 10% saja. 10% cuma segitu. Dengan kemampuan segitu saja, kamu malah jadi penunggang kuda nomor 1 di Dawei. Yang Mulia, bukan karena saya tak mampu. Tapi juara berkuda itu terlalu hebat. Sudahlah. Biarkan Yang Mulia ajari kamu cara main catur. Yang Mulia mengajar saya main catur. Kenapa? Kamu kira Yang Mulia tidak pantas main catur denganmu? Catur bukan main-main. Apalagi pertandingan antar dua negara. Yang Mulia pasti bercanda. Kalau saya kalah, maka taruhan Dawei ini selesai sudah. Kamu kira Yang Mulia mau menghina kamu? Yang Mulia, kamu benar-benar bisa main catur. Main catur? Omong kosong. Aku bahkan sudah bertanding melawan Alpago bolak-balik. Kok masih belum bisa kalahkan kamu? Yang Mulia, meski saya tidak tahu apa itu Alpago yang kamu bilang, tapi dalam catur Go, putih mulai duluan. Kamu bahkan tidak tahu aturan itu. Yang Mulia cuma coba-coba saja kok. Oh, ayolah. Aku kasih kamu 3 langkah duluan. Lihat seberapa jeleknya permainan caturmu. Aku ini cuma mau lihat kemampuan Yang Mulia sebenarnya seperti apa. Gimana? Jurus Ksatria besarku sudah 2/4 jam berjalan. Udah mikirin mau gerak kemana belum? Yang Mulia, kamu membantai naga besarku. Kali ini aku kalah. Kali ini aku kasih kamu 5 kesempatan. Mau main lagi sekali? Oke, 5 kali. Sang Mian. Kamu kalah lagi. Yang Mulia, kali ini aku ceroboh. Tolong beri aku kesempatan lagi. Baiklah, tidak masalah.
Jangan bilang cuma 1 pertandingan, bahkan 10 pertandingan, 100 pertandingan. Kali ini aku kasih kamu 10 kematian. 10 kematian ya sudah 10 kematian. Aku pasti akan membunuhmu habis-habisan, tanpa sisa. Balikan pertandingan ini, ayo. Bagaimana? Qi Shizhao sudah dapat ide lawan. Yang mulia, maafkan saya yang tak berdaya. Saya benar-benar tidak tahu cara mengatasi permainan catur Anda. Saya malu kepada yang mulia. Saya tak bisa mewakili untuk bertarung melawan Daliang. Mohon berikan saya kematian. Siapa bilang yang mewakili Dawei bertarung adalah kamu? Kalau bukan saya, siapa lagi? Aku, yang mulia, tak pernah menganggapmu sebagai pejuang pertama Dawei, sebagai kandidat bertarung, yang bisa mengalahkan Ksatria Zhaoping. Hanya aku, yang mulia, sendiri. Yang mulia ingin bertarung sendiri. Kalau tidak. Kalau yang mulia tidak turun langsung bertarung, apa kamu mau mengandalkan pecundang aneh yang tak berguna ini? Saya malu, yang mulia. Semua orang di luar bilang Anda playboy. Ternyata Anda sedang menyembunyikan kemampuan. Menyembunyikan kemampuan? Tidak juga. Mereka cuma nggak tahu ada langit di atas langit. Ada yang lebih hebat dari manusia biasa. Aku mengerti, guru, murid. Kapan yang mulia bilang mau menerima kamu jadi murid? Ya sudahlah. Karena kamu benar-benar ingin membela Dawei. Aku, yang mulia, terpaksa terima kamu sebagai murid terdaftar. Murid berterima kasih, yang mulia. Kalau hari ini sudah dihitung sebagai upacara penerimaan murid, sesuai aturan. Aku, yang mulia, seharusnya memberimu hadiah. Tak ada jasa tak dapat upah. Murid tak mampu, mana berani. Zhang Mian, mau lihat hadiah apa yang kuberikan? Pikir-pikir dulu kalau mau nolak. Permainan catur yang rumit. Ini catatan permainan catur. Guru, yang tercatat di sini. Apakah ini yang disebut permainan catur linglong legendaris? Selain para dewa di langit, mana ada manusia biasa yang bisa memainkannya? Pertandingan dewa. HMPH. Meski memang ada dewa sekalipun, melihat buku catatan caturku ini, pasti dia akan tunduk dengan sepenuh hati. Kalau begitu, buku catatan catur pangeran ini akan dinamai sujud dewa. Sujud dewa, benar-benar sujud dewa yang hebat. Seumur hidup murid-murid pun tak akan bisa memikirkan pola catur ini. Apakah guru adalah reinkarnasi dewa? Meski memang reinkarnasi dewa sekalipun, tak ada yang lebih hebat dari pangeran kami. Zhang Mian. Hari ini aku sudah main 3 pertandingan catur denganmu. 3 pertandingan ini sebagai ganti kesetiaanmu pada aku selama 3 tahun. Pangeran, jangan bilang cuma 3 tahun. Kalau Anda ingin aku setia seumur hidup, aku juga tak ada keberatan. Bagus, sangat bagus. Nanti saat aku naik tahta jadi kaisar, kamu akan jadi orang kepercayaanku. Pergilah, kalau ada apa-apa aku pasti akan memberitahumu. Tuan, saya pamit. Pangeran, Anda bilang mau naik tahta jadi kaisar. Kalau tidak, siapa lagi? Aku kan pangeran mahkota Wei, lambat laun juga akan jadi Raja Wei. Tak ada salahnya bilang ke saya. Aku tidak hanya ingin jadi Raja Wei, aku juga ingin jadi kaisar pertama di seluruh negeri. Pangeran, ambisi Anda sangat besar. Dengan kemampuan Anda, pasti bisa mewujudkan mimpi jadi kaisar pertama. Hanya saja aku belum tahu bagaimana menghadapi kompetisi kaligrafi berikutnya. Pangeran, Anda mau bagaimana? Dari kata-kata wanita cantik itu, apakah kamu punya cara membantu aku? Ahli kaligrafi Wei, Qian Fuzi. Kemampuan kaligrafinya di seluruh dunia, tak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau Anda bisa memintanya keluar dari persembunyian, Daliang pasti kalah tanpa ragu. Kalau begitu, panggil Qian Fuzi keluar. Paduka. Saya takut. Qian Fuzi tidak akan mau membantu Anda. Kenapa? Pangeran, Anda belum tahu, adik Qian Fuzi adalah pejabat tinggi di Akademi Hanlin, Qian Tong. Qian Tong baru saja Anda pecat dan turunkan jabatan jadi rakyat biasa. Qian Fuzi membela adiknya. Mana mungkin dia mau berperang melawan Daliang untuk Anda? Tak apa. Segalanya bisa diusahakan. Shishi, ikut aku ke kediaman keluarga Qian, menyambut Qian tua. Apa yang kamu katakan? Xiaolin merekrut Satria Wei, Zhao Zhangmin sebagai bantuan. Putri melaporkan ke Pangeran Mahkota. Memang benar ada hal itu. Sepertinya Pangeran Mahkota Wei itu betul-betul ingin Putri tetap di Wei sebagai calon permaisuri. Tapi itu harapan yang terlalu muluk. Di seluruh dunia, tak ada yang bisa menandingi keahlian catur Master Zhao. Tapi demi kemenangan yang pasti, kamu ikut aku menemui satu orang lagi. Putri mau bertemu siapa? Guru besar kaligrafi Wei, Qian Xi, mantan guru saya.